Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Masjid Arhab. Di sini saya akan kembali menjelaskan dan melakukan praktikum tentang modul NetAcad 17.7.7 paket tracer dengan judul Troubleshoot Connectivity Issues Physical Mode PKA. Oke. Pada lab ini kita diminta untuk melakukan troubleshooting jaringan. Jadi bukan konfigurasi dari awal, tapi kita mencari masalah yang menyebabkan jaringan menjadi lambat dan tidak bisa mengakses server luar dengan IP. IP yang diberikan pada lab ini ada di 209, 165, 200.2026. Bisa kita lihat objektif pada praktikum kali ini ada di identify the problems, implement network change, verify full functionality, dan document finding and configuration change. Langsung saja kita masuk. Di sini juga kita diberikan addressing table dan diberikan topologi yang dimana ada di sini ada rack, ada router satu, switch satu dan satu PC. Juga kita diberikan satu kabel konsol. Oke, langsung masuk ke part satu. Instruction Identity the Problem. Pada bagian ini kita mencari penyebab masalah jaringan. Informasi awal dari soal adalah user mengalami slow response time dan tidak bisa mengakses eksternal server dengan alamat 209, 165, 200, dan 2026. Jadi kita akan mengecek PC, switch satu dan router satu. Step satu dalam troubleshooting network, kita diperintahkan untuk cek dari PC satu, cek dari PC satu ke desktop dan kemudian ke command prompt. Oke, dari PC satu command prompt desktop ke command prompt, lalu if config apps untuk cari tahu IP kita udah benar apa belum. IP kita di 192.168.1.10. Oh, bentar, if config. Iya, PCA 110 benar. Oke, kita akan coba lakukan ping ke 209.165.200.226 atau ke arah ISP 192.168.1.1 dulu ke arah router. Oke, ke arah router bisa. Lalu ke arah tadi ISP 209 209.165.200.226. Oke, di tab ini saya akan melakukan konfigurasi IP ke PC terlebih dahulu. Setelah itu saya akan melakukan ping ke gateway dan ke external server. Jika ping gagal, saya akan menggunakan restart untuk melihat sampai mana paket berhasil. Oke, karena gagal, kita akan coba gunakan restart. Oke, bisa dilihat langsung. Masalah pertama yang kita temukan adalah default gateway pada PC belum diatur. Seharusnya default gateway PC adalah 192.168.1.1. Terlihat dari mana kita melakukan tracer pada router, tracer pertamanya tidak menunjukkan gateway-nya. Oke, karena alamat itu adalah alamat IP router satu yang menjadi pintu keluar dari jaringan LAN. Mungkin akan kita langsung setting aja. Coba apakah bisa. Oke, bisa. Default gateway-nya si A 192.168.1.1. Oke. Selanjutnya kita akan cek switch 1. Itu masuk. So I. Lalu kita diperintahkan untuk login N. Oke, kita akan coba show IP
interface briefnya dulu. Kita lihat di sini port yang terbuka di port 5 dan 6 up. Lalu ada ya hanya port 5 dan 6 yang terbuka. Lalu kita coba show interface F0/5. Oke, kita coba show running config untuk cek konfigurasinya. Running tree tools selection. Oke, kita lihat. IP default gateway. Oke, di sini ditemukan masalah pertama. Ditemukan bahwa IP default gateway-nya dari 192.168.1.0 yang harusnya adalah 192.168.1.1. Oke, masalah satu ditemukan juga pada di sini pada fast internet 0/5 bandwidth 10.000 half duplex speed 10 yang harusnya adalah di set ke hub duplex speed N10. Seharusnya speednya adalah 100 dan duplexnya adalah full. Oke. Ditemukan dua masalah artinya untuk di port 5 dan di bagian gateway tadi. Kita akan lanjut cek ke router 1 CLI. Kita ketik and show IP interface brief. Oke, kita lihat IP-nya juga. Oke, di sini ada kesalahan lagi. Oh, benar. 255. Oke. Quick assignment. Oke, kita coba lagi show interface 0/0/1. Coba show IP root. Kita coba show running config. Biasanya kan kelihatan di sini. Oke, entah kenapa nih ada juga setting duplex half-nya speednya 10 doang di gigabit ethernet 00/1 yang harusnya tuh speednya 100 dan duplex full. Lalu oke, di sini juga belum ada default gateway yang harusnya R1 harus punya default root bukan default gateway. Harus punya default root ke 10.1.1.2. Harusnya dia punya default rootnya. Oke. Kita lanjut ke step 2 kalau kayak gitu. Kita lanjut ke step 2. Ada dokumen and probable cause. Penyebab masalah jaringan yang ditemukan adalah
Satu, default gateway pada PCA belum dikonfigurasi. Dua, interface S1FO05 menggunakan half duplex dan speed 10 Mbps. Tiga, default gateway pada S1 yaitu 192.168.1.0. Keempat, interface R1 gigabit 0/0/0/1 menggunakan half duplex dan speed 10 Mbps. R1 belum memiliki gateway of last resort atau default route menuju jaringan luar. Hasil pengecekan, masalah bukan hanya satu, ada banyak masalah pada PC, switch, dan router. PC belum mempunyai gateway, switch dimiliki konfigurasi port dan gateway yang salah, lalu router belum memiliki default route ke jaringan luar. Kita masuk part 2, yaitu implement network change. Pada bagian kedua, kita mulai melakukan perbaikan konfigurasi berdasarkan masalah yang sudah ditemukan. Pertama, kita perbaiki PC A, tadi udah. Kita isi gateway-nya. Lalu kita perbaikan pada switch 1 melalui CLI. Enable konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface-nya, yaitu F0/5, sesuaikan speed-nya jadi 100 dengan duplexnya full, exit. Lalu kita masuk lagi ke bagian interface VLAN satunya dengan IP 192.168.1.2, 255, 255, 255.0. Lalu kita nyalakan no shutdown, exit. Lalu kita tambahkan IP default gateway-nya tadi di 192.168.1.1. Lalu kita end dan kita simpan backup, copy running config, start up config. Oke. Kita lanjut ke perbaikan pada router 1. Oke, conft. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0/1 dengan speed 100, duplex full, no, lalu kita nyalakan no shoot, exit. Kita berikan IP route itu 0.0.0.0.0.0 10.1.1.2 and lalu kita copy running config, start up config. Oke. Saya memperbaiki router 1 interface gig 001 yang saya ubah menjadi speed 100 dan duplex. Lalu di sini ada default route yang ditambahkan dengan IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0 dan 10.1.1.12. Artinya, semua tujuan yang tidak dikenal akan dikirim ke next hop yaitu 10.1.1.2. Oke. Kalau sudah, kita lanjut part 3, verify full functionality. Pada bagian ketiga, kita akan melakukan pengujian ulang dan memastikan jaringan sudah normal atau belum. Dengan cara kita tes dari PCA, atau kita akan melakukan ping, command prompt desktop, kita akan melakukan ping 192.168.1.1 para router. Oke, berhasil. Kita bikin 100%. Lalu kita ping lagi 209.165.200.226.
Oke, di sini kita ping ke gateway dan external server. Jika sudah mendapatkan relay, berarti koneksi PCA ke jaringan luar sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kita bikin 100% dulu. Oke, kalau tadi kita tes dari PC, sekarang kita tes dari switch. Dari switch, kita tes dari sini. Ping 192.168.1.1. Kenapa kita melakukan tes dari switch? Karena switch sudah memiliki default gateway yang benar. Switch seharusnya bisa menjangkau router dan eksternal server. Kita coba yang tadi juga 209 165.200.226. Oke, sukses. Terakhir kita akan tes dari router CLI. Kita lakukan ping ke 10.1.1.2, sukses. Lalu ping ke 209.165.200.226. Oke, lalu kita show IP route. Oke, udah. Lalu kita show interface di 0/0/1. Oke, oke, show interface full duplex 100 udah. Oke. Oke, full functionally sudah berhasil dipulihkan. PCA, S1 dan R1 sudah dapat menjangkau eksternal server 209.165.200.226. Ping dari PCA juga sudah stabil dan tidak menunjukkan variasi respon time yang besar. Kita lanjut ke part 4, documentation, finding, and configuration change. Pada bagian terakhir kita mendokumentasi hasil troubleshooting dan perubahan konfigurasi yang sudah dilakukan. Jawaban dokumentasi bisa kamu tulis seperti ini. Oke. Hmm. Oke, ada reflection question. This packet Raster Lab companion had you troubleshoot all device before making any change. Is there another way to apply the troubleshooting methodology? Ada cara lain yang bisa digunakan adalah memperbaiki masalah per perangkat satu persatu. Misalnya setelah diketahui bahwa default gateway pada PC belum diatur, kita langsung memperbaikinya lalu menguji koneksinya. Jika koneksi masih bermasalah, baru lanjut mengecek perangkat berikutnya yaitu S1. Setelah S1 diperbaiki dan masalah masih ada, baru lanjut ke R1. Proses ini dilakukan sampai seluruh koneksi jaringan kembali normal. Oke, sebelumnya kita cek result dulu. Sepertinya belum full resultnya. Pada salah. Oke, gigabit Ethernet 001 delay. Kita cek dulu. Delay gigabit 001 pada R1. Kita catat dulu masalahnya apa. Tuh, ports.
Kalau dari kita close dulu, kita cari tahu di R1 kita kenapa. Oke, kita balik lagi ke R1. Oke, kita konfigurasi. Oke, itu di bagian dari duplexnya deh. INTG 0/0/1, no delay, speed 100, full duplex full, no shoot down, no shoot exit, and copy running config start up config. Oke, masih belum hilang sepertinya. Coba kita ulang lagi. Config intg 0/0/1, delay 1. Hmm, coba no delay. Check result. Sesuai itemnya no delay sini kan. Right. No delay. Show interface gigabit. Coba di show interface gigabit lagi. Show inter show interface gigabit 0/0/1. Full duplexnya baik BW bandwidth 10 usage. Oke. Kita coba konti int gig 0/0/1 delay 10. Oke, delay 10 artinya delay harus 10. Kenapa delay 10? Karena interface dari gig 0/0/1 diminta jadi speed 100. Biasanya delay yang sesuai adalah delay 100 usage. Jadi kita pakai delay 10 karena satu delay sama dengan DLY 10 usage. Maka 10 delay adalah DLY 10 usage. Oke, sudah berhasil. Kalau begitu kita cek result lagi. Oke, congratulations. Oke.
Sekian praktikum yang membahas paket Raster 17.7.7 troubleshoot connectivity issues pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika banyak salah pengucapan dan salah konfigurasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.